membahas Pak Jokowi itu nggak akan ada habisnya. Karena apa? Untuk saat ini masih tak tergoyahkan. Biarpun serangan bertubi-tubi dari lawan politiknya, dari kampret-kampret bayaran, Pak Jokowi nggak akan tergoyahkan. Terbukti, serangan dari Roy Suryo CS, penggede partai politik, satu tujuan, yaitu untuk menggoyah Pak Jokowi supaya tenggelam karisma politiknya di Indonesia. Berikut cuplikannya. Munculnya gugatan terhadap larangan keluarga presiden atau wakil presiden mencalonkan diri di pemilihan presiden atau Pilpres menuai respon berbeda dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, dan PDIP. Jokowi terlihat lebih santai ketika menanggapi adanya gugatan tersebut. Menurutnya, setiap individu atau warga negara bisa mengajukan uji materi ke MK. Mantan wali kota Solo ini mengaku akan menghormati hasil keputusan dari MK. Berbeda dengan Jokowi, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, pesimis gugatan terkait keluarga presiden atau wakil presiden yang menjabat dilarang nyalon saat Pilpres akan dikabulkan MK. Andreas menilai gugatan yang diajukan dua advokat tersebut bakal mudah ditolak oleh MK karena terkait kedudukan hukum atau legal standing mereka sebagai pemohon. Ia juga menilai pemohon tidak dirugikan terkait tidak adanya larangan keluarga presiden atau wakil presiden yang menjabat dilarang maju saat Pilpres. Menurutnya, gugatan semacam itu idealnya diajukan oleh kandidat capres atau cawapres yang akan berkontestasi. Kalau ditanyakan pada saya, Presiden Jokowi, kenapa kalau mau bangun itu yang cepat sebetulnya imbal baliknya itu di Jawa. Paling cepat itu. Secara ekonomi cepat masuknya, secara politik juga imbal baliknya di Jawa. Tapi saya katakan tidak. Kenapa dibangun Trans Papua? Iya. 3 tahun yang lalu saya ke Wamena. Saya tanya kepada masyarakat, berapa harga bensin di Wamena? Rakyat mengatakan pada saya di Wamena, harga bensin di sini Pak 60.000. Kadang-kadang kalau pas cuaca nggak baik bisa jadi 100.000. Di Jawa 6.450. Saat itu juga saya perintahkan kepada Menteri, saya mau bensin di sini harganya sama dengan di Jawa. Saya tunggu, saya pengennya cepet. Tapi ternyata 1,5 tahun baru terrealisasi. Tapi itu pun patut kita syukuri. Harus kita syukuri bahwa sekarang harga bensin di Wamena dan sekitar Pegunungan Tengah sama seperti yang kita nikmati di Jawa. Bayangkan di Jawa kalau naik 500 perak saja demonya 4 bulan. Di sini naik 1.000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sering tidak memiliki perasaan seperti itu. Dulu subsidi BBM lebih dari 300 triliun, harga di sana juga 60.000. Ini subsidinya, saya suruh ngitung berapa, 800 miliar. Nyatanya juga sudah bisa sama harganya. Ada yang bertanya lagi kepada saya, kenapa jalan Trans Papua itu dibangun? Apakah nanti akan memberikan pertumbuhan ekonomi? Ini kayak telur sama ayam. Apakah kita harus menunggu Papua itu tumbuh ekonominya menjadi baik, baru kita bangun jalannya? Apakah seperti itu? Buat saya tidak.
bangun jalannya dulu. Dan kita harus meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan berjalan. Bisa cepat, bisa tidak cepat. Tapi harus dibangun. Ini sekali lagi juga bukan karena yang lain-lain. Ini adalah pemerataan, ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau sudah membangun seperti itu, jangan memakai hitung-hitungan untung dan rugi. Bener enggak? Ya pasti bener. Yang kedua, 3 tahun yang lalu, saya pergi ke perbatasan-perbatasan kita. Di Entikong, di Taro, di Nangabado, di Kota Ain, di Motamasin. Saya bandingkan perbatasan kantor, perbatasan kita. Misalnya di Mota Ain dengan tetangga kita di Timor Leste. Nah kok bagus di sana? Saat itu juga saya perintahkan kantornya kayak kantor kelurahan ya. Saya perintahkan saat itu pada Menteri PU, Pak Menteri, saya ingin 2 minggu kantor-kantor ini dirobohkan. Saya ingin kantor-kantor kita, pos perbatasan kita 3 kali lebih baik dari yang di sana. Ternyata kita juga bisa melakukan itu. Sekarang coba lihat, dulu, katanya dulu, orang-orang kita di Kabupaten Belu, kalau mau foto, mau selfie, ya, pergi ke tetangga. Sekarang kebalik, dia yang pergi ke kita untuk foto selfie. Di Entikong juga sama. Saya ketemu masyarakat dari negara tetangga kita, Malaysia. Begitu jadi, Entikong jadi, pos perbatasan kita jadi. Mereka menyampaikan, Pak, pos kita sekarang kalah jauh dengan Indonesia. Artinya apa? Ini bukan apa-apa, ini bukan masalah pos, bukan masalah kantornya, tetapi ini ada martabat, ini harga diri bangsa. Sekali lagi bangsa kita ini bangsa besar. Indonesia adalah bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Ya nyatanya kita sekarang lebih baik. Posnya. Tetapi sebentar lagi infrastrukturnya. Sebentar lagi nanti dengan pembangunan sumber daya manusia yang baik juga akan lebih baik dari negara-negara tetangga kita. Memang harus ada visi besar, mana yang didahulukan, mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, mana yang keempat. Harus ada rencana besar, jangka panjang. Luar biasa. Anak tukang kayu mempunyai daya magis yang luar biasa, cahayanya membuat silau lawan politiknya, terutama para koruptor, mafia migas dan para tokoh politik yang merasa terancam kelangsungan atas pengaruhnya di tanah air. Terima kasih atas kesalahan PDIP yang telah menghadirkan seorang tokoh hebat seperti Jokowi. Sehingga di tangan Jokowi, pembangunan di Indonesia merata dari Sabang sampai Merauke. Tentunya semua orang tahu, Pak Jokowi itu sendirian dibantai habis-habisan udah berapa tahun kebelakangan ini. Tapi dengan diamnya Pak Jokowi, itu bukan berarti kalah atau mengalah. Pak Jokowi itu lagi membaca permainan ternak jajal Roy Panji CS, elit-elit partai politik, dan masih banyak lagi. Yang terakhir ini Rocky Gerung kewalahan ya, melawan Pak Jokowi, di akhirnya tumbang di bawah pelukan PDIP. Bagaimana tidak,
Pak Jokowi itu membangun dari Sabang sampai Merauke. Semua pemerataan pembangunan ada di sana. Di daerah terpencil pun ikut menikmati. Itu berarti Pak Jokowi itu tidak sendirian. Di belakangnya masih banyak rakyat yang mendukung. Banyak masyarakat yang mendukung. Pengen tahu buktinya? Lihat di rumahnya Pak Jokowi itu. Banyak masyarakat yang berduin-duin. Yang ada bilang itu dari Pondok Al Zaitun. Nggak begitu mudah Pak Jokowi itu atau masyarakat dikelabui dengan narasi-narasi yang murahan kayak gitu. Itu banyak pejabat yang ke sana. Mantan pejabat. Karena apa? Merasa ingin Pak Jokowi itu diperlakukan adil. Hanya partai politik yang ketakutan itu sebetulnya. Ketakutan apa? Daya magisnya di Indonesia, daya cengkeramnya partai politik Indonesia itu luntur gara-gara Pak Jokowi. Belum mafia migas, mafia politik, banyak lagi. Yang terakhir ini, ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Gugatannya apa? Lucu ini. Bukan yang tendinus sepele, apa yang serius gimana gitu. Ini sepele. Gugatannya supaya anak, keluarga, wakil presiden atau presiden tidak boleh mencalonkan. Lah, keadilan di mana kalau gini? Sudah jelas kan? Semua warga negara itu berhak dipilih dan memilih. Karena tujuannya satu, untuk mencukur habis dinasti Jokowi di Indonesia. Seperti yang diomongin Refli Harun. Kalau Pak Jokowi sakit, sebaiknya dibuang ke luar negeri supaya dinasti Jokowi itu punah. Jangan mimpi terlalu jauh. Pak Jokowi itu sudah berbuat banyak di negeri ini. Rakyat itu ada di belakangnya. Jadi sebenarnya yang kamu sebut termul itu ya rakyat Indonesia yang setia dengan Pak Jokowi. 99% loh. Kalau mau jujur yang suka pada Pak Jokowi. Nanti kita bisa dibuktikan di pertarungan kancah politik pesta pemilu 2029 nanti. Sekarang kalian bebas berbicara. Suatu saat akan terbukti bahwa Jokowi itu the best. Bukan karena dia arogan atau sok berkuasa. Tapi kesabaran, keuletan, dan satu, tidak mau menyakiti orang lain. Salam waras.